Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube-nya Haikal Munawar bareng kita, Hilya, Dan aku Wardah, tentunya di segmen Sipop, siaran populer. Oke, seperti minggu biasanya, dalam segmen ini kita akan bawain seputar informasi ataupun isu-isu yang menarik dalam minggu ini. Betul banget. Dan tentunya di minggu ini itu kita punya banyak banget informasi yang seru-seru juga. Dan emang Menarik. benar-benar apa ya, Ada juga berita yang membanggakan. membanggakan tentunya ada. Dan ada berita-berita duka juga. Nantilah pokoknya kita akan bahas di Sipop minggu ini. Tapi nih sebelum itu teman-teman, kita ada beberapa chat dulu yang mau kita bacakan. Chart ini berhubungan dengan waktu kita ini mendekati Idul Adha. Betul, karena Iya. kan sekarang udah di penghujung Syawal, bulan Syawal, dan 2 bulan lagi kita mau yang umat muslim bakalan melaksanakan hari raya besar Idul Adha. Iya, betul sekali. Jadi chart yang kita mau bawain adalah chart 3 teratas untuk sapi terbesar ya Di dunia. dunia. Bahkan ada yang bilang di muka bumi loh. Ya karena ini sapinya emang gede-gede banget ya, nyampe berapa ton ya? Sampai 1,7 ton ya yang paling besar. Tingginya pun ada 200. Ya pokoknya 2 meter ya, ya 2 meter ya. Ya pokoknya kita Pokoknya bahas ya. langsung kita sebutin aja ya. Oke, di chart pertama kita ada sapi Cianina. Nah, sapi Cianina itu dari mana nih? Sapi Cianina ini dari Ciana, Italia. Italia. Oke. Berarti ada berapa? Beratnya itu kisaran 1,7 ton. 1,7 ton sampai 1,8 gak sih? Iya, karena kalau tercatat di rekor itu 1,7 ton dengan tinggi yang hampir 200 meter dong. Jadi sama manusia aja tinggian sapi gitu. Itu kebayang gak sih kalau perawatannya ya? Ya mungkin pakai tangga. Kita nggak ada Iya, buat iya. dimandiinnya. Emang itu besar-besar banget. Terus selain sapi ini besar, ini juga adalah kan Cianini itu sebagai sapi apa ya? Sapi daging gitu. Oh, Jadi iya. diambil dagingnya dan dagingnya itu termasuk ke dalam kualitas premium. Wah, daging premium. Iya, jadi selain tercatat rekor tergede gitu ya, terbesar di dunia, kualitas dagingnya pun kualitas premium. Pasti daging yang emang bukan daging kaleng-kaleng yang Iya, alot-alot gitu ya. Kayaknya bukan main-main ini dagingnya. Pasti empuknya pakai banget. banget. Apalagi kalau dipakai buat Idul Adha, kayaknya satu RT juga lebih banget, satu desa kayaknya bakal kebagian ini. Ini juga bisa jadi rekomendasi mungkin ya bagi yang mampu lah beli sapi Cianina ini. Ya, karena selain di Italia, ini tuh sapi ini tuh udah diekspor juga ke Asia loh. Jadi kita kemungkinan bisa aja beli. Oh gitu ya, iya. Ya gitu. Di chart kedua kita ada sapi apa? Sapi South Devon Sapi ini tuh berasal dari Inggris. ya, dan Ini itu ada urutan terbawah dari sapi Cianina ya. kedua terbesar dari sapi di dunia gitu. Iya. Beratnya itu kisaran paling besarnya itu 1,6 ton. Iya, 1,6 1,6 ton. Tinggi banget, gede banget ya. Gede, iya. Duh, kalau ketimpa sapi itu udah mati. Kamu ngapain sampai ketimpa sapi? Iya kali aja kalau lagi kita pelihara dia gitu. Kita lagi urus-urus dia, aduh, ketimpa mati deh. Terus tingginya Tingginya itu di kisaran berapa? lebih dari 1,5 meter. Oh, 1,5 meter. Iya, gitu. Ini aku tidak mencantumkan, maaf guys. Terus ini juga adalah salah satu daging yang menghasilkan selain dagingnya, sapi yang menghasilkan selain Susu. dagingnya juga susunya diperah gitu. Jadi cukup bermanfaat ya, selain daging ada susunya juga. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ada sapi. Ini susah sih penyebutannya karena dari Prancis. Aku sebutin. Aku kalau salah maaf ya guys, soalnya nggak tahu gimana kalau ngomong Prancis.
anjau. main anjau gitu. Mainan anjau gitu ya. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Nah, sapi ini itu termasuk kepada jenis domestik Prancis. Nah, sapi ini itu udah ada dari abad ke-19. Gila. Gila banget iya, ya. lama banget. Terus Kalau sapi ini tuh sapi juga ini terbesar ketiga. Terbesar ketiga ya. Dan beratnya itu kisaran di bawah yang tadi ya, yang kedua 1,4 ton Sampai 1,5 ton. 1,5 iya. Nah, jadi ini tuh selain penghasil Penghasil daging juga, ya Iya. susu juga sama. susu ya juga. iya. Oke gitu guys. Itu guys, tiga sapi teratas terbesar, ya, ya. tiga teratas sapi Mungkin terbesar. dari kalian ada yang minat nih mau kurban mungkin di tahun ini dengan sapi-sapi terbesar di dunia ini. Kalian juga ya. Iya, kalian bolehlah pilih sapi tiga teratas di dunia biar kebagian satu desa. Mungkin Mungkin. kecamatan juga kayaknya. Gak tahu kalau satu kabupaten. Itu kebanyakan. Harus 3 sapinya. Oh, iya. Yang tiga terbesarnya gitu buat satu kabupaten kayaknya cukup ya. Ya, karena kan untuk beribadah selain kita harus ngasih yang terbaik, Kita harus apa? rela mengeluarkan banyak mungkin. Iya, karena itu ya, karena pahalanya pun Banyak juga. gitu guys. Nah, selain itu di Mm-mm. Sipop minggu ini kita ada 5 berita yang menurut kita ini terupdate banget Iya. dan harus kita sampaikan nih buat guys kalian. Lumayan mungkin ada informasinya Iya, juga, iya. ada hikmah yang bisa kalian ambil dari informasi yang kita akan bahas. Aduh, kita ini banget gak sih? Apa? Aduh, informatif banget. Ya, itu berarti. Ya, setidaknya lah kita jangan terlalu sering bercanda, jadi kita harus ada sedikit informasinya ya. Oke, ini berita pertama Ada tentang sapi. masih tentang bahas sapi. Namun di sini itu sapinya disebut ada kejadian luar biasa katanya. Kenapa tuh? Dan kejadian luar biasa ini di Garut. Kenapa? Berhubungan ini sama penyakit. Penyakit apa? Penyakit PMK disebutnya. PMK ini penyakit mulut dan kuku. Ini terjadi ke hewan-hewan ya. Iya. Terutama sapi katanya gitu. Dan di Garut itu nyampe ribuan loh yang ke Iya, ini betul. ya. Wabah Nyaris ini udah 1000. wabah gitu ya. Iya, nyaris 1000 sapi katanya mau terdampak gitu kan dari penyakit mulut dan kaki ini. Jadi ya pantas aja kalau Bupati Garut Menetapkan. menyampaikan bahwa PMK ini tuh sebagai KLB, kejadian Iya. luar biasa karena emang di Garut udah wah luas banget gitu ya si wabah ini tuh. Penyakit ini itu mulai ditetapkan sebagai KLB mulai 23 Mei 2022 kemarin. Terus dari 42 kecamatan. 42 kecamatan, 12 kecamatan tuh udah terpapar di Garut. Oh iya. Jadi udah cukup luas banget ya. Aduh. Apalagi kan Garut juga termasuk ini kan kabupaten peternak juga kan, banyak peternak sapi di Garut. Iya, betul juga. sekali. Bahkan karena adanya penyakit ini, Bupati Garut Rudi Gunawan mengungkapkan bahwa adanya lockdown untuk distribusi sapi ke Garut. Ya, gitu. jadi ada lockdown dulu ya. Jadi ada Iya. screening dulu gitu. Iya, ada screening. Jadi dari luar di perbatasan Garut di Malangbong katanya ada ya screening dulu. Kayak gitu. checkpoint dulu Iya, gitu ya. checkpoint ya betul checkpoint. Itu checkpointnya di Malangbong. Nanti sapi-sapi yang dari Jawa sebelum ke Garut tuh diperiksa dulu apakah udah bebas dari wabah PMK ini itu atau belum. Iya. Mungkin kalau belum pulang lagi ya sapinya. Sampai pulang dulu. Mungkin kalau belum karena belum sehat langsung ada call centernya, call Kayak ada call center. center. Biasanya Jadi kemana nih call centernya? call centernya di Pemkab Garut. Itu biasanya terhubung langsung sama Diskominfo Garutnya mungkin ya gitu. Jadi bisa langsung diatasi sama tim satgasnya yang menangani PMK ini gitu. Wah, berarti Garut selain menghimbau juga ada antisipasinya ya? Iya, ada katanya menurut Bapak Rudi Gunawan, beliau juga telah mengerahkan 6 dokter hewan untuk menangani hal Berarti emang tersebut. benar-benar siap nih Garut untuk menangani wabah ini ya. Apalagi kan sekarang menjelang Idul Adha tadi kan. Iya. Jadi kita harus benar-benar hewan-hewan ternak itu harus disehatkan lah. Karena was-was juga gak sih? Iya, was-was. Kita mau kurbanin nyembelih hewan terus kan itu dagingnya dia dibagikan kan ke Iya, masyarakat. betul. Kalau dagingnya nggak sehat, dari sapi yang nggak sehat itu kan
kena penyakit juga ke kita juga Iya kan. betul, dan was-wasnya juga emang menyerang beberapa peternak gitu kan. Peternak mulai gelisah gitu kan atas kejadian luar biasa ini. Jadi mereka itu mengalami rugi banyak dong, sampai ratusan juta. Iya. Iya, jadi mereka mengharapkan dengan adanya bantuan dari pemerintah, dan bantuan tersebut juga ada dananya gitu, dicairkan dari biaya tak terduga pemerintah Kabupaten Garut Ya, gitu. semoga aja harapan dari peternak ini tuh bisa terwujud ya. Terus juga ini kan harapan kita semua ya, Iya, agar betul. sapi-sapi atau ternak-ternak yang lain pun sehat gitu pas nanti mau kita kurbankan. Iya, betul. Gitu, oke. Gimana sih tanda-tandanya yang PMK itu, biar teman-teman atau besti di luar sana tahu gitu untuk mengetahui sapi yang Mm-mm. mengalami penyakit mulut dan kuku itu. Yang pertama, Ada ini, Ada buih-buih buih. Iya, di mulut buih. sapinya gitu. dia berbuih. Terus juga biasanya sapinya banyak berliur gitu. Iya, berliur. Terus itu sih. katanya juga dia tuh nggak mau makan sapinya. Jadi ya itu dia tuh kayak bahaya dong kalau nggak mau makan nanti kurus. iya, jadi dia itu udah kena penyakit PMK, itu udah gak nafsu makan mungkin gitu. Iya, orang sakit, Mm-mm. kita juga kalau manusia sakit nggak nafsu makan kan. Betul. Hewan juga kayak gitu. Aduh, pokoknya kita berharap sih ya kejadian ini PMK ini udah cepet-cepet berakhir lah ya, Iya. karena kita mendekati momen bahagia gitu. Dan berkat penanganan pemerintah ini udah ada 200 sapi yang sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti penanganannya gak sia-sia. Iya betul, semoga dalam 1 bulan ke depannya untuk mendekati hari Idul Adha gitu ya, semuanya bisa teratasi dengan selesai gitu ya. Amin paling serius. Kayak Oke, apa? next. Di berita kedua masih di Garut nih. Masih di Garut. Ada siswa berprestasi. Siswa berprestasi, tapi sayangnya bisa aja nih siswa berprestasi ini tuh terputus, gak bisa lanjut sekolah. Iya. Namanya itu Fajar Nugraha. Dia itu seorang pelajar asal Garut yang diterima di 3 perguruan populer di Indonesia. Nah, 3 perguruan tinggi populer itu ada di Salah ITB. satunya ITB dong. ITB siapa yang nggak tahu ITB? Yang kedua itu ada UIN Sunan Sunan Gunung Jati. dan Satunya di Banten loh. iya. Bukan Banten. Iya. Iya, Dan di mana tuh? Di mana? Di Maulana. di Sultan Maulana Hasanuddin Banten. UIN Sultan Maulana Hasan Banten. Hasanuddin Banten. Nah, Fajar ini itu adalah seorang mahasiswa dari Madrasah Aliyah. Siswa. Oh iya, Siswa. Jadi Fajar ini itu merupakan salah satu siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Miftahul Anwar, Anwar. Kecamatan Bayongbong. Wah, ini sih apa ya? Ini jadi problema juga sih ya. Karena banyak juga nih orang-orang yang berprestasi yang terkendala oleh biaya Iya, betul untuk sekali. masuk atau untuk melanjutkan pendidikannya, karena nggak semua orang itu bisa seberuntung orang-orang lain mungkin yang mendapatkan beasiswa dan Betul. lain-lainnya kalau tidak memiliki biaya gitu dari orang Iya. tuanya. Cuman ya ini yang harus menggerakkan hati kita semua ya, Mm-mm. apalagi untuk orang-orang dermawan yang memang memiliki kemampuan lah ya bisa memberikan beasiswa mungkin ke Fajar ini. Iya. Karena menurut orang tuanya Fajar itu adalah salah satu anak Yang yang rajin. banget dan idolanya itu adalah Pak Habibie. Iya, dan juga Fajar ini diakui oleh ibunya bahwa dia juga aset sekolahnya Tuh, katanya. udah mah aset sekolah, ini bisa jadi aset bangsa juga kalau Iya, betul bang. orang-orang dermawan bisa membantu Fajar ini gitu. Iya. Tentunya Fajar juga di sini katanya sedih. Maksudnya senang, tapi dibarengi sedih karena emang kekurangan biaya. Ya, Tapi dia juga mencari solusi dengan Cari beasiswa iya ya. cari beasiswa untuk bisa melanjutkan di salah satu perguruan tinggi yang menerimanya seperti itu. Moga aja sih ada solusi tercepat lah ya. Mungkin Fajar bisa dapat beasiswa karena kan sekarang beasiswa juga banyak lah ya, Iya, banyak dari pemerintah maupun dari perusahaan-perusahaan. atau dari pribadi juga biasanya ada sih gitu. Iya, seorang kayak hamba Allah gitu. Mbak Allah yang Iya. kaya raya. Ya, nah itu sih ya. Jadi itu salah satu anak muda berprestasi di Garut, dan kita doakan semoga bisa lah ya melanjutkan pendidikannya Tapi- agar jadi aset bangsa juga. Iya.
Dan menarik juga loh, jurusan yang menerima dia itu jurusannya sains gitu loh. Iya, fisika. Iya, teknologi itu loh, teknologi yang mana kan ini tuh kalau misalkan lulusannya dapat membantu perkembangan teknologi di bangsa gitu ya, di Indonesia Indonesia. gitu. Oke, lanjut Ada ya. yang lagi rame. Yang lagi rame, oh iya, di sini tuh tentang pelarangan. Iya, bukan pelarangan sih. Jadi Mendagri itu atur nama anak itu minimal 2 kata. 2 kata. Kenapa? Tujuannya? Tujuannya untuk apa? Kenapa? Jadi ini tuh adalah peraturan terbaru dari Kemendagri. Jadi di Permendagri nomor 73 itu Tahun disebutkan tahun 2022 disebutkan tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, dokumen kependudukan itu terdiri dari biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, EKTP, surat keterangan kependudukan, dan akta kelahiran. pencatatan Iya. sipil. Iya. Gitu. Jadi Kemendagri ini itu mengatur hal tersebut agar masyarakat itu tidak asal jeplak aja nama anak tuh. Karena ini tuh jadi apa ya? Jadi masa depan anak juga. Nama anak itu bisa jadi masa depan anak. Iya, karena sebelumnya juga kan sering ada nama yang cuman ada 1 huruf bahkan seperti N atau O gitu kan. Itu menjadi hal yang menyulitkan mungkin ya untuk dimasukkan data-data dokumen. Benar. Itu juga gitu. kadang ada orang tua tuh yang cuman 1 kata. Misalkan Mimin, Iya. Usep, udah segitu aja. Padahal itu tuh kalau kita atau si anak itu nanti mungkin keluar negeri kan harus buat paspor. Iya. Nah itu tuh kan nggak bisa kalau misalkan cuma 1 kata gitu kan. Iya. Paspor itu mengharuskan 2 kata gitu. Jadi ini juga dihimbau kepada seluruh orang tua itu minimal lah 2 2 kata. Iya. Sama juga jangan ada tanda baca. tanda baca kayak huruf angka juga gak boleh. Ya kayak misalkan aku ya udah tuh ada 1 Nah, itu kayak username. itu username Iya. gitu ya. Atau misalkan kayak jatuh tadi ya SIKOM. koma atau SIKOM. Iya, gak boleh ya. Ya, jangan pastinya. mentang-mentang udah SIKOM. Oh, iya. Terus gelarnya sayang nih kuliah 4 tahun gak ada gelarnya Masukin. dimasukin. Itu gak bisa guys, gak bisa. Terus juga Bagaimana nasibnya bagi orang yang udah kelewat? Maksudnya di sini adalah dia yang udah punya nama gitu. kayak udah punya nomor 1 gitu ya. Iya. Cuman ini baru keluar. Iya. Kemendagrinya. Ternyata Boleh aja ya? Boleh-boleh aja karena masuk juga di dalam peraturan itu masuk pasal 8 katanya. Bagi yang kan ini mulai berlaku itu mulai 21 April diundangkan oleh Dirjen Perpu Kemenkumham. Jadi yang udah gak apa-apa, gak usah kalian harus ganti nama. Iya, sebelum itu gak apa-apa, itu masih bisa berlaku Ya, gitu. masih dicatat lah ya sama negara. Iya. Tapi kalau udah nih anak yang tahun sekarang tahun 2022 Lahiran yang baru 2000, lahir, iya, terus 2000. orang tuanya masih ngasih nama anak asal-asalan. Nah, itu gak boleh, itu gak bisa. Itu gak bakal dicatat sama negara. Iya. Oke, itu tentang informasi yang ketiga. Kita lanjut ke informasi keempat. Ya, berita keempat ini Adalah ada berita dari Sulawesi Selatan. cukup ngeri sih. Iya, ngeri. Karena anak SMP nikah, udah Iya. dinikahin. Iya. Kenapa? Jadi Karena katanya itu udah dijodohkan sejak lahir. iya. Udah sejak lama, pokoknya dia dijodohkan sejak lama dan juga memang udah pacaran mereka tuh. Dan untuk menghindari jina pastinya kalau dari orang tua sendiri alasannya seperti itu. Ya, niatnya sih bagus ya Iya. buat menghindari zina, cuman agak kurang gimana ya anak di bawah umur. Karena dua-duanya ini tuh masih usia 15 sama 16 tahun. Jadi masih duduk di SMP ya. Iya. Aduh, ini sih ngeri banget sih. Karena kita ya kalau secara biologis atau Iya. psikologisnya pun Belum kan siap. belum siap anak usia segitu tuh gitu. Karena memang dari peraturan pemerintahan pun yang terbaru itu bahwa perkawinan itu batas usianya baik laki-laki maupun perempuan 19 tahun. Nah, itu terjadi di mana sih? Di Sulawesi Selatan, Iya, di Sulawesi Selatan, tepatnya di di Kabupaten Wajo iya, ya. Wojo Sulawesi. Wajo ya. Wah, ini sih apa ya? Ini harus jadi warning juga untuk setiap orang tua. Oke lah kalau pacaran, tapi jangan sampai dinikahkan dulu gitu. Kalau mau ya udahlah, mereka dipisah dulu gitu ya.
Gitu. Tapi ini yang membuat viralnya itu karena emang mereka itu tanpa berkas gitu, persetujuan berkas. Iya benar-benar. Karena dari kelurahan pun nggak disetujui. Iya betul. Padahal itu udah berapa kali kedua orang tua mempelai itu kan mengajukan rekomendasi gitu kan untuk membuat buku nikah tersebut. Berarti ini statusnya anak-anaknya itu masih nikah siri. nikah siri gitu ya. Iya. Berarti belum tercatat di negara. Iya betul. Aduh, Tunggu disayang mungkin banget. sampai mereka cukup umur baru bisa mendaftarkan kembali seperti itu pernikahannya. Cuman ya bolehlah sekarang dihalalin dulu, tapi jangan dulu dibersamakan gitu. Tapi aku gak nyangka loh, walaupun pernikahan anak SMP maharnya gede Iya. banget. Bener-bener aku kaget banget pas waktu baca berita. Iya. Ini maharnya gede banget ya. Iya. Ini anak umur 15 tahun Dari mana ya? nikahin anak dengan mahar yang cukup gede lah ya. Berapa? 35 juta. Hebat sih. Itu tabungan orang tuanya. Tabungan orang tua dong. Dek, gimana Dek? Enggak, itu orang tuanya memang kan sangat mendukung, jadi mereka patungan gitu ya. Untuk mendukung kehidupan mereka ke depannya. Tapi ya namanya pernikahan ya kan nggak bakal bisa terus didukung lah sama orang tua ya nggak sih? Iya pastinya, makanya itu kan dari pemerintah sendiri menganjurkan untuk 19 tahun karena itu telah melalui beberapa riset gitu. Riset baik persiapan biologi dan Psikologisnya juga. emosional mereka juga belum stabil gitu, sehingga pernikahan usia dini itu rentan untuk mengalami pertengkaran gitu dalam rumah tangga. Cuma egonya tuh belum terkontrol Iya gitu betul, kan. iya betul. Jadi belum ada sifat kedewasaan lah ya kalau menurut kasarnya. Iya seperti itulah. Terus secara biologis pun belum siap mereka Iya, karena memang belum mampu mungkin ya. dan rentan juga untuk keguguran nih buat perempuan-perempuan. Jadi udahlah ya adik-adik, cinta itu tidak seindah itu loh. Butuh banyak persiapan Dan ya. juga Kita yang jomblo Iya. gimana? ya kita mungkin harus lebih matang lagi. Nah gitu. Ini warning sih ya. Iya, Jadi kedepannya jangan sampai ada lagi sih. Atau mungkin peraturan dari pemerintah harus diperketat lagi nih terkait pernikahan usia dini ini. tapi memang ini kasus yang ini tuh pemerintah udah berlaku sepatutnya mereka tidak mengizinkan, namun memang ini kemauan dari mereka sendiri ya sudah tidak bisa agak gimana ditahan ya? lagi gitu. Ya emang agak gimana? Karena kalau kasus-kasus kayak gini udah banyak banget kan, sering banget terjadi dan gak ada kapok-kapoknya nih masyarakat. Iya. Karena mungkin untuk kekhawatiran orang tua sih emang ini ya, takut kenapa-napa, takut terjadi hal-hal yang Iya. gak baik dan apalah segala macem. Ya niat orang tuh baik, cuman Betul. untuk masa depan anaknya gitu. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi yang kelima. Terakhir nih, ini cukup, aduh aku Menyedihkan. sedih banget sih. Aku baca-baca di artikel-artikel, terus aku lihat viral kan di TikTok, Iya. Twitter itu, aduh ya ampun ini sedih banget. Iya. Karena ada kabar sedih dari gubernur Jawa Jawa Barat, Ridwan Kamil, bahwasanya anak sulungnya yang bernama Emeril Khan Mumtaz atau yang biasa disapa Eril, dia hilang gitu. Hilang di mana? Di air, gimana sih nyebutnya? Di sungai Air Bisa sih. Kita gak bisa bahasa Swiss ya, Iya. pokoknya di sungai Air Swiss gitu. Kasian banget sih, karena ini tuh terjadi tanggal 26. tanggal 26 Kamis. Iya kan, 26 waktu Swiss hilangnya itu. Iya. Terus udah sampai sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 29. Ya masih belum diketemukan. Masih Udah belum 3 harian RL ini tuh hanyut di sungai RL ini gitu. Pencarian terus dilakukan oleh polisi sana dan juga Polisi ya, Polri juga ikut kerjasama dengan Interpol Swiss untuk Iya. mencari RL ini itu. Cuman Namun di sini tuh ada beberapa oknum yang menggeramkan. kenapa sih ya masyarakat itu, ya oknum-oknum ini itu, kenapa memanfaatkan momen-momen menyedihkan orang lain? Iya. Untuk kita sendiri sedih ya. Iya, ini kabar sedih Muncul tapi hal-hal yang hal-hal yang HP. iya, kurang etis sih. Kurang etis sih. Karena di sini keluarga sedang mengalami duka dan kekhawatiran terkait kabar gitu kan untuk selanjutnya. Tapi tiba-tiba ada oknum yang Dengan membeberkan seenaknya. ya Dengan seenaknya ngasih informasi bahwa
Ariel ini Itu udah udah ketemu ditemu. gitu waktu tanggal 27 kemarin. Iya. Dan ini juga menjadi teguran bahwasannya hal ini tuh kurang etis karena ini tuh bisa menjadi sesuatu yang menyedihkan buat gubernur kita. Iya. Karena kalau kita ketahui sendiri bahwa Pak Ridwan Kamil ini itu waktu Ariel Waktu Ariel kejadian itu lagi dinas ya dinas di di Inggris. dan Langsung dong. enggak kan itu ada beberapa dulu agenda ya, ada beberapa agenda, tapi dia harus ngerjain dulu agenda itu dengan selesai baru dia ke Swiss. Mungkin itu nggak fokus ya waktu ngerjain agenda tersebut. Tapi profesional sih menurut aku, ya kan? Iya, iya. Dan itu memang kejadiannya bermula saat keluarganya itu yang terdiri dari ibunya dan juga adiknya untuk mencari perguruan tinggi di sana. Oh iya benar. Jadi tujuannya Ariel ke sana tuh buat cari S2 ya. Iya, S2 dan sekaligus untuk adiknya yang cewek itu untuk masuk perguruan tinggi, mulai masuk perguruan tinggi gitu. Tapi tak disangka-sangka kan terjadi terjadi musibah. musibah gitu. Cuman ini ada hal-hal lain juga. Gimana? Kamu tahu kan? Pawang hujan. Oh. Iya, ini pawang hujan yang sangat viral, Mbak Rara. Ya Mbak Rara ini tuh katanya memprediksi bahwa Ariel tuh pasti bakal ketemu gitu. Cuman dalam keadaan ya kita harus mengikhlaskan gitu katanya. tapi itu kita nggak tahu ya itu Ya, benar atau benar tidak. atau tidaknya. Tapi kamu percaya gak? Kalau aku sih enggak sih. Gak percaya bakal ketemu? Atau gak percaya sama prediksiannya Mbak Rara? Aku nggak percaya sama Mbak Rara karena nanti murtad aku. Oh, iya. murtad. Iya. Tapi kalau dari tim SAR-nya di sana menyebutkan bahwa 99% orang-orang yang hanyut di sungai itu tuh Pasti ketemu. dan semoga kita dan Ariel itu semoga jadi salah satunya ya dari Iya, 99 ini gitu. Karena itu peluangnya besar banget ya. Ya besar banget. Cuman memang beberapa hari ini tuh sungainya tuh arusnya agak deras, terus warnanya juga nggak kecoklat-coklatan. Jadinya tim SAR Agak kesulitan gitu agak mencari. kesulitan untuk mencari Ariel ini itu. Mungkin ya kami mengucapkan turut sedih lah ya untuk kehilangannya Ariel. Semoga Ariel cepat diketemukan dengan kondisi yang lebih baik, yang baik lah ya. Gitu, dan keluarganya bisa menerima apapun yang terjadi lah gitu. Iya, dan Oke guys, 5 berita udah kita bawain dan cukup apa ya, kita mendefinisikannya sebagai berita-berita yang bervariasi. ya pastinya bervariasi. Tiap minggu kita ngasih berita yang bervariasi. Cuman ini agak banyak yang sedih juga ya. Semoga cepat membaiklah dunia ini, Indonesia ini, kita dan juga lebih rileks lah kita dalam menghadapi dunia ini yang terlalu serius. Dengan cara apa kamu mengatasinya? Dengan cara mengurangi banyaknya berita-berita yang kurang bertanggung jawab. Ya pokoknya lah, ya kita mau menghimbau juga buat penonton-penonton kita ini bahwa ketika kita mendapatkan berita jangan seenaknya sejiplaknya kita ambil, kita comot dan kita bagikan kepada orang lain. Dan kita pun ini disclaimer aja bahwa apa yang kita sampaikan berdasarkan artikel-artikel dan berita-berita yang udah tayang, jadi Di media-media terpercaya lah. percaya gitu guys. Oke, ada apa Seperti nih? biasanya kita akan Ada weekly recommendation, ada apa? di kuliner kita ya bahas lagi tentang kuliner ada di Garut lagi. Oke, kuliner Garut banyak banget ya. Iya, dan ini juga kulinernya itu udah cukup populer banget. Ada apa? Ada mie jebeo teh Emil. Mungkin kalian ya. Ini bukan Kang Emil yang tadi ya? Oh, bukan. Ini teteh. Oh, teteh tadi Iya. Kang ya. Ya, Kang Emil. Oke, emang Iya. apa sih spesialnya mie jebeo teh Emil ini? Gak tahu ya kalau disebutin spesial mungkin karena rasanya berbeda dari yang lain dan juga enak gitu. Jadi gak bisa dideskripsikan rasa enak itu. Oke, yang ini apa for your information aja bahwa mie jebeo ini tuh semacam mie amin, ya. Iya, Mie ayam tapi nggak ada kuahnya, tapi rasanya pedes gitu. Tapi kalian juga pasti beberapa ada yang tahu ya soalnya
banyak vlogger-vlogger gitu kan, vlogger kuliner yang memang udah pernah Cobain. masukin konten itu gitu ke YouTube mereka. Dan dulunya itu mie jebeo kan bisa dipesan lewat GoFood gitu ya. Sekarang katanya udah gak bisa Kenapa? karena memang pemesanan yang datang langsung pun itu membeludak gitu, apalagi mau pesan online kan. Iya, benar Iya. banget sih. Jadi kalau buat kalian yang mau cobain nih mie jebeunya Teh Emil, bisa langsung aja ke tempat gitu. Jadi nanti makan di tempat atau bisa take away juga bisa sih. Cuma harus di tempat nih kalian, gak bisa bawa babang Gojek. Gak bisa nyuruh babang Gojek gitu. Oke nih guys, jadi si pop minggu ini harus berakhir di Dan- mie jebeu. Oke, kita bakal ketemu lagi di si pop minggu depan, tentunya dengan berita-berita terhangat, terup to date dari kita. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe channelnya Haikal Munawar. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya konten hari ini, karena nanti akan ada updatean terkait konten-konten kita. Dan kalau mau follow Instagram kita juga boleh banget ya. Oke, Oke, si pop hari ini harus berakhir. dan sampai jumpa. Sampai jumpa. See you. Assalamualaikum.